Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Hammad bin Zaid an Salam al-Alawi an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu ar-rajula bi syai'in yakrahuhu fadakhala alaihi yawman rajulun wa alaihi atharu sufrah falamma qama qala li ashabi law ghayyara aw naza'a hadhihi sufrah. Telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak, ia berkata telah menceritakan pada kami Hammad bin Zaid dari Salam al-Alawi dari Anas, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali mengatakan perkataan kepada seorang yang tidak ia sukai secara langsung di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali menghadapi seorang lalu mengucapkan perkataan yang tidak ia sukai secara langsung di hadapannya. Suatu hari seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ada bekas za'faron. Tatkala orang tersebut bangkit pergi, Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, coba ia hilangkan atau ia ubah bekas za'faron tersebut. Ia hilangkan bekas za'faron tersebut. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik menceritakan, berkata Nabi ini sangat jarang menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Maksudnya Nabi itu sangat jarang mengatakan kepada seorang perkataan yang tidak ia sukai secara langsung di hadapannya. Jadi kalau Nabi ingin mengucapkan suatu perkataan dan perkataan ini tidak disukai seseorang, Nabi jarang mengucapkan secara langsung di hadapannya. Maksudnya secara vulgar, tapi Nabi seringnya pakai bahasa umum. Contohnya dalam hadis sebelumnya, apa yang terjadi pada orang-orang, padahal pelakunya di depan. Nabi tidak langsung kamu enggak, kamu salah enggak, tapi Nabi menyatakan bagaimana dengan seorang yang melakukan kesalahan ini, padahal tujukan kepada orang di hadapan beliau. Jadi beliau jarang mengucapkan perkataan yang tidak disukai seorang secara langsung di hadapannya. Nabi menggunakan bahasa yang umum atau bahasa kiasan, sejenis sindiran dan semacamnya, jadi tidak langsung kepada orangnya. Contohnya seperti apa? Di sini Anas bin Malik bercerita, suatu hari ada seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pada dirinya ada bekas za'faron. Za'faron ini sejenis minyak wangi yang tidak diperbolehkan dipakai kaum pria, hanya dipakai oleh kaum wanita. Jadi kalau pria memakai za'faron terlarang, menyerupai kaum wanita. Nah, cuman jadi masalah orang ini menemui Nabi dalam keadaan ada bekas za'faron, entah di badannya atau di pakaiannya. Jelas ya? Lalu orang tersebut mungkin berbicara dengan Nabi, setelah itu pergi. Nah, setelah pergi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, coba orang ini menghilangkan bekas za'faronnya tersebut. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, memerintahkan para sahabatnya untuk beritahu dia, hilangkan bekas za'faronnya. Jadi Nabi tidak berkata langsung. Artinya Bapak-bapak, untuk menghadapi kesalahan kemungkaran, kita tidak mesti langsung ngomong ke orangnya, hei kamu salah gini. Nah, bisa kita berbicara secara umum supaya orang ini sadar. Karena kalau langsung ngomong ke orangnya, kadang orangnya tersinggung, akhirnya tidak menerima kebenaran. Jadi Nabi seringnya pakai bahasa yang umum atau bahasa kiasan. Atau kalau tidak dengan bahasa kiasan, dia nyuruh sahabatnya sampaikan kepada orang tersebut. Mungkin sahabat ini lebih paham menyampaikan dengan bahasa yang ia pahami. Karena yang datang kepada Nabi bukan cuma satu suku, dari berbagai kabilah Arab yang punya logat beda.
Nabi nggak bisa menghadapi orang yang logatnya logat Hijaz, dari Najd misalkan, dengan bahasa Quraisy, nggak bisa. Maka Nabi butuh orang yang menyampaikan nasihat dengan logat mereka gitu. Ini maksudnya ya. So jelas, namun perlu kita ketahui hadis ini lemah. Hadis ini lemah karena tadi perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, Salam al-Alawi, ini perawi yang lemah. Namun maknanya benar ya. Makanya faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni hendaknya seorang memilih cara yang baik dalam menasihati orang lain. Hendaknya seorang memilih cara yang paling baik dalam menasihati seorang. Pertama, dimulai dengan bahasa yang umum. Orangnya ada di depan kita nggak langsung tertuju pada orang itu pakai bahasa umum. Nah, kalau dia paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, menggunakan isyarat, kiasan. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, pakai pembantu orang lain misalnya, tolong sampaikan. Kalau tidak paham juga, baru ngomong langsung, kamu salah. Nah, itu nggak masalah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya nasihat kita diterima dengan cara yang paling baik, dengan cara yang tidak menyakiti hati orang. Tapi kalau ternyata nggak paham, kecuali dengan cara ngomong langsung, ya sudah ngomong langsung. Gimana kalau dia sakit hati? Resiko. Ya, karena sekali lagi kita asalnya mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.